Halo teman-teman, perkenalkan saya Fernando Barahi, NIM 2120163. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha yang ada di sekitar desa. Usaha yang saya temukan itu adalah usaha tentang tenun ikat sumba. Tenun ikat sumba ini merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama dikenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama, yakni sekira 4-6 bulan untuk selai kain tenun berukuran lebar. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan kain ini yang pertama adalah kapas, di mana kapas ini adalah bahan utama yang digunakan untuk pembuatan kain. Kapas ini dibuat dengan cara tradisional, dengan alat seadanya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu itu, kini kapas ini dibuat menjadi benang ya. Kini benang itu dibuat dengan cara di winding. Winding ini merupakan proses di mana serat tersebut akan digulung pada gulungan besar untuk menyortir benang yang tidak rata atau lemah. Ya. Winding disebut juga sebagai proses pengubahan benang dari bobin kemudian diproses ke ring spinning. Lalu beralih ke gulungan berikut yang lebih besar yang disebut kones. Ya. Tujuan utama proses ini adalah menyortir benang abnormal yang lolos saat proses ring spinning dengan menggunakan sebuah sensor yang dinamakan iron clearer ya, di mana alat ini dapat disesuaikan berdasar fungsi pembuatan benang. Untuk sumber daya alam yang kedua itu ada daun nila, akar mengkudu, dan kunyit. Bahan ini digunakan sebagai bahan untuk pewarnaan pada kain. Proses yang pertama yaitu adalah kabukul. Pada awalnya menggunakan bahan dasar benang kapas yang dipital sendiri secara manual oleh pengrajin. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi pemetalan benang menggunakan mesin dan semakin berkurangnya populasi pohon randu sebagai penghasil kapas, para pengrajin ini menggunakan benang pital mesin sebagai bahan dasar pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur sehingga proses produksinya lebih cepat. Proses produksi kain yang tenun ikat Sumba Timur ini dimulai dengan kegiatan menggulung benang, dan ketika selesai menggulung benang maka dilanjutkan dengan merentangkan benang atau pamining. Proses yang kedua yaitu adalah pamining. Pamining ini adalah proses yang merentang atau menyatukan kapas yang digulung tadi sehingga menjadi sebuah lembaran kain. Tetapi di sini belum seutuhnya bersatu. Dalam proses ini digunakan yaitu membuat semacam dengan 4 lembaran kain dan dengan masing-masing hitungan yang sama supaya lebar dari sebuah kain itu sama dan rapi. Ketika selesai pemining, benang tersebut akan dilanjutkan dengan menggambar, yaitu pengrajin ini memberikan bentuk dalam bentuk kain yang sudah dipemining dengan cara dia akan menggambarkan bentuk seperti biasanya itu para pekerja ini atau pengusaha ini memberi gambar seperti hewan. Dari masing-masing gambar ini atau motif tersebut memiliki maknanya tersendiri. Seperti pada motif kuda. Motif kuda ini dia melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda ini merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Ada juga motif lainnya seperti motif buaya dan ayam. Motif ini juga memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya ini hanya raja atau ratu serta kalangan terdekatnya yang akan memakai motif ini. Ada juga motif lainnya. Ini yang sering dijumpai itu seperti burung kakatua. Burung kakatua ini juga melambangkan persatuan. Ya. Bagi orang yang sudah meninggal ini, mereka akan dibaluti dengan kain bermotif udang. Udang ini dimaknai dengan kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah dari dunia fana. Setelah selesai menggambar, itu akan dilanjutkan dengan mengikat. Hal ini
adalah mengikat atau menutup hasil gambar dengan tali rafia supaya ketika masuk dalam proses mewarna ini gambarnya tetap utuh atau warnanya tidak bercampur. Nah, pada zaman dahulu ini benang diikat menggunakan tali kalita atau dari pohon gewang. Ya, namun saat ini sebagian besar pengrajin beralih menggunakan tali rafia karena mudah diperoleh atau dibeli dengan harga yang terjangkau. Benang yang sudah diikat siap untuk dicelup dan diwarnai dengan pewarna. Sampai saat ini warna yang banyak digunakan pengrajin di Sumba Timur itu hanya warna biru, hitam, dan merah. Sebagian pengrajin memungut dan memproses bahan pewarna atau menyediakan cairan pewarna untuk mencelupkan benang yang sudah diikat secara langsung. Warna merah pada tenun Sumba dibuat dari akar mengkudu, sedangkan warna biru dibuat dari tumbuhan indigo atau nila. Nantinya dua warna ini dapat dikombinasikan satu sama lainnya untuk memberikan konsentrasi warna yang tingkat kecerahannya berbeda. Ada juga untuk warna hitam sendiri ini. Warna hitam ini didapatkan dari warna biru yang digunakan berlebihan. Dalam tenun Sumba juga dikenal ada yang juga warna kuning. Warna kuning ini dibuat atau didapatkan dari kulit kayu, dan warna putih yang merupakan warna dasar benang kapas. Cara mewarnai yaitu adalah merendamnya di cairan warna. Proses ini juga dilakukan dengan memasak kain beserta dengan bahan yang sudah dihaluskan, dan untuk bahan akar itu ditumbuk, dan yang digunakan adalah air dari hasil perasan akar yang ditumbuk. Tetapi untuk pewarnaan kain yang biasa itu hanya menggunakan one take atau pewarna buatan. Cara ini digunakan supaya proses pembuatan kain lebih cepat. Jikalau menggunakan bahan alami maka memakan waktu yang cukup lama. Setelah benang dicelup, kain akan dijemur sampai kering, dan ketika kain tersebut kering, langkah selanjutnya yaitu adalah membuka tali yang sudah diikat sebelumnya supaya menampilkan bentuk dari motif yang ada pada kain. Setelah selesai membuka semua ikatan, maka kain akan dibagi lagi menjadi 4 lembar, dan setelah dibagi, kain tersebut akan kembali dirapikan, dan benang yang sudah dirapikan ini siap untuk ditenun. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, ini bersilangnya antara benang lusi dan pakan dengan cara bergantian. Kegiatan menenun dapat dikerjakan sendiri oleh pengrajin atau anggota keluarganya. Namun, dapat pula menggunakan jasa buruh tenun. Untuk proses tenunnya sendiri, dia memakan sekitar waktu 1-2 minggu. Ini tergantung dari pengrajin atau berapa orang jasa yang dipakai. Setelah ditenun, kain tersebut tinggal dijahit dan siap untuk dijual. Nama dan makna. Kain tenun tersebut bernama Hinggi dan Lau. Hinggi adalah kain ini menjadi salah satu kain tenun yang akan digunakan oleh kaum pria. Sedangkan Lau di mana kain ini biasanya digunakan sebagai sarung songket yang akan dipakai oleh kaum wanita. Bukan hanya digunakan sebagai keperluan sandang sehari-hari, di mana dua jenis tekstil ini memiliki peran yang penting untuk kehidupan budaya sosial masyarakat yang ada di Sumba. Dalam adat istiadat, kedua jenis kain ini mempunyai fungsi sebagai upacara budaya, apakah itu dalam upacara penguburan, perkawinan, sekadar cenderamata atau tanda penghargaan. Hinggi juga biasanya akan digunakan oleh orang jenazah, biasanya digunakan oleh seorang jenazah, di mana dalam hal ini hinggi akan berfungsi untuk menahan bau jenazah. Menurut orang agama asli Sumba atau biasanya disebut sebagai merapu, kain hinggi yang mempunyai kualitas tinggi, maka ini juga akan membungkus jenazah dengan makna sebagai bekal pakaian di alam baka. Inilah yang membuat kain ini menjadi salah satu kain yang menarik dan bermakna untuk warga Sumba. Selanjutnya ada desain. Desain yang pertama itu kain ini didesain dengan gambar, yaitu pengrajin memberikan bentuk dalam kain dengan cara menggambarkan motif seperti hewan. Setiap motif juga yang terdapat pada kain tenun ini juga memiliki maknanya masing-masing.
Contohnya motif kuda ya. Pada kain tenun Sumba melambangkan kepahlawanan ya, keagungan dan kebangsaan karena kuda ini merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Posisi kuda ini dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Sedangkan motif lainnya seperti motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Ya, biasanya hanya raja dan ratu serta kalangan terdekat yang memakai motif ini. Nah, untuk motif yang lazim dijumpai lainnya seperti motif burung kakatua melambangkan persatuan, keistimewaan. Kain tenun Sumba tidak terhenti sampai di sini. Nah, kain tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari ya, tetapi sangat berperan penting dalam penyambutan kelahiran, perayaan pernikahan, hingga pengantar orang yang sudah meninggal. Bagi orang yang sudah meninggal, mereka akan dibaluti dengan kain bermotif udang. Nah, udang ini dimaknai dengan kebangkitan setelah kematian dan kehidupan abadi setelah dari dunia fana. Selanjutnya ada desain yaitu dengan pewarnaan. Nah, tenun Sumba memiliki pewarna alami yang mengutamakan pemotifan dengan daun gewang. Nah, warnanya ada dua, itu merah biru. Nah, warna merah pada tenun Sumba dibuat dari akar mengkudu, sedangkan warna biru dibuat dari tumbuhan indigo atau nila. Nah, nantinya dua warna ini dapat dikombinasikan satu sama lainnya untuk memberikan konsentrasi warna yang tingkat kecerahannya berbeda. Nah, ada pula dari warna hitam. Warna hitam ini didapatkan dari daun nila. Itu daun nila semakin banyak digunakan, maka warna birunya akan menjadi hitam. Selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning ini yang dibuat dari kulit kayu, dan warna putih yang merupakan warna dasar benang kapas. Pemotifan terlebih dahulu digunakan dengan daun gewang. Setelah selesai barulah diwarnai secara keseluruhan dengan merendamnya dalam cairan warna dan dijemur dalam beberapa tahapan. Selanjutnya ada tahapan penjualan. Karena proses pembuatan tidak mudah, kain tenun Sumba pun dijual dengan harga tinggi. Tapi jangan khawatir, soal kualitas kain tenun Sumba yang asli akan mampu bertahan lama. Upah kerja pembuatan selendang dihitung berdasarkan satu unit benang atau satu kepala benang menurut istilah penenun. Di mana satu unit benang rata-rata menghasilkan 10 lembar selendang dengan biaya rata-rata sebesar Rp815.000. Nah, dengan demikian rata-rata upah kerja membuat selembar selendang ini adalah 81.500. Nah, perhitungan yang sama digunakan untuk menghitung upah kerja selembar sarung dan kain, di mana upah kerja rata-rata untuk selembar sarung ialah dengan harga 230.000 sampai atau dengan kain itu harganya adalah Rp410.000. Nah, untuk penerimaan adalah jumlah uang yang diterima pengrajin dari penjualan berbagai jenis produk seperti selendang, sarung, dan kain. Untuk setiap bahan dasar suatu unit benang, ini dari bahan dasar satu unit benang dapat dihasilkan 8 sampai 14 lembar selendang. Itu rata-rata 10,1 lembar. Dengan harga jual bervariasi dari Rp200.000 sampai dengan Rp350.000. Tergantung dari ukuran, motif, ketajaman warna, dan konsumennya atau domestik atau ini mancanegara. Produk sarung dapat dihasilkan dari 3 sampai 6 lembar. Rata-rata itu 3,9 lembar. Per satu unit benang bahan dasar dengan harga jual bervariasi dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.705.000 per lembar. Nah, demikian pula halnya produk jenis kain. Satu unit benang dapat menghasilkan 2 sampai 4 lembar. Itu dengan harga jual bervariasi juga dari harga yang 1 juta sampai dengan 2.500.000 per lembar. Nah, semakin rumit motif dan semakin banyak variasi warna dari tenun ikat tersebut akan semakin tinggi harganya. Nah, demikian juga dengan ukuran masing-masing produk. Dalam proses penjualan ini dilakukan dengan membawa barang tersebut di pasar-pasar terdekat atau membawa kain tersebut jika ada pameran. Proses penjualan ini juga
paling banyak dilakukan adalah menjualnya secara offline. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.